hands of mine, And with the finger and the line, I raise them line as the of sky. the We will sun. pray and we'll be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman kelas 5 semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi ya di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Susi. Ya, teman-teman semuanya tetap semangat ya belajarnya ya. Mana semangatnya? Ya, tepuk semangat. 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 Iya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Ya, sebelum Ibu lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini, teman-teman masih ingat tidak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, teman-teman? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Mulai Asmaul Husna. Iya, tentang Asmaul Husna. Kemudian tentang apa lagi? Kitab Allah. Iya, kitab-kitab Allah Subhanahu. Rasulnya jumlahnya berapa? Assalamualaikum. Jumlahnya ada 4. Yang pertama kitab apa, teman-teman? Kitab Kitab Taurat. Taurat. Kemudian kitab Kitab Zabur. Jabur. Terus kitab yang ketiga kitab apa? Al-Quran. Kitab Taurat diturun Nabi Musa. Iya, betul. Kitab Taurat Nabi diturunkan Musa, kepada Nabi Nabi Musa. Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Iya, betul, kepada Nabi Daud. Salam. Isa alaihi sallallahu alaihi adalah kitab yang paling ini kita akan belajar tentang cita-citaku. Sebelumnya Ibu Susi mau bertanya nih kepada teman-teman. Cita-cita teman-teman tuh apa sih? Tentara, Bu. Ada yang mau jadi tentara. Terus ada yang mau jadi apa lagi? Jadi pembuat apa, Bu? Kepala teknik. Nah, teman-teman tahu tidak cita-cita itu apa sih? Cita-cita adalah suatu impian yang kita ingin wujudkan. Iya, bagus. Apa lagi? Susi, aku pengen jadi cita-cita saya pengen jadi ini cita-cita jadi apa ya? Jadi pembuat kapal Titanic. Iya, pastinya aja di kapal dari pesiar. kita ini mempunyai berbagai macam cita-cita ya. Ada yang ingin menjadi dokter, yang menjadi tentara, jadi guru, jadi pilot mungkin ya, seperti itu. Nah, yang
Yang pastinya teman-teman ya, kita harus menjadi atau kita harus bercita-cita menjadi anak yang soleh dan soleha ya teman-teman semuanya. Nah, oke, baik. Pak Akbar, boleh saya izin untuk share screen? Halo Pak Akbar. Udah, Bu. Oke, terima kasih Pak Akbar. Nah, baik teman-teman. Fokus ya teman-teman ya. Fokus ya, please listen to me. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian cita-cita dan soleh itu? Nah, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, itu disebut dengan cita-cita ya. Jadi tadi pengertian cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh ya. Itu disebut dengan cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi anak yang soleh. Iya, apa itu soleh? Soleh adalah terhindar dari kerusakan atau keburukan. Ya. Nah, sedangkan pengertian anak soleh berarti anak yang terhindar dari kerusakan atau hal-hal yang bersifat buruk. Ya, teman-teman. Siapa di sini yang ingin menjadi anak soleh dan solihah? Iya, kita semua harus mempunyai keinginan atau bercita-cita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya teman-teman. Oke. Lanjutkan ya. Nah, baik teman-teman, tadi ada yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi tentara tadi ya. Ada yang bercita-cita juga menjadi pilot, menjadi guru. Nah, boleh saja teman-teman bercita-cita seperti itu, tetapi juga tidak lupa teman-teman ya harus bercita-cita menjadi anak yang soleh ataupun solehah ya. Itu yang lebih utama ya teman-teman. Oke, baik. Kelihatan tidak teman-teman? Nah, teman-teman, salah satu di antara ciri-ciri anak yang soleh itu yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau yang disebut juga dengan hablum minallah ya, menjalankan perintah-perintah Allah, contohnya seperti melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu ya. Nah, siapa di sini yang sering atau rajin sholat fardu 5 waktu? Yang tidak bolong-bolong sholatnya? Ya, teman-teman semuanya sudah kelas 5 sekarang ya. Jangan sampai meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu ya, teman-teman. Nah, ciri-ciri anak soleh ya, yang pertama itu ada taat kepada
Teman-teman tunggu dulu ya, Bu Susinya sepertinya sedang ini. Boleh sambil dibaca bukunya ya. Imoliosa. Dar. Ya teman-teman, boleh dibaca dulu bukunya ya, buku pendidikan agama Islamnya tadi tentang cita-cita dan anak soleh. Pasti teman-teman di sini, Pak Akbar yakin semua punya cita-cita ya. Setiap manusia yang hidup itu pasti mempunyai cita-cita. Ya, apakah cita-cita itu akan datang sendiri atau bisa diraih sendiri tanpa usaha? Tentu nanti teman-teman harus melakukan sesuatu ya agar cita-cita itu tercapai. Ya. Hal yang bisa dilakukan teman-teman ketika sekarang untuk meraih cita-cita teman-teman adalah dengan cara apa teman-teman? Belajar ya. Belajarnya harus dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh malas-malasan. Ya. Yang ingin menjadi dokter tentu harus rajin belajar juga. Yang ingin jadi pilot, belajarnya harus rajin. Dan semua cita-cita itu memerlukan pada awalnya itu belajar ya. Agar ilmu yang teman-teman dapatkan ketika belajar itu nanti dapat diterapkan ketika teman-teman ingin meraih cita-cita ya. Kemudian nanti ketika kita sudah berusaha untuk meraih cita-cita, kemudian kita pastikan tambah dengan berdoa. Berdoa kepada siapa, Fibi? Ya, pasti berdoanya sama Allah ya. Kita minta diberikan yang terbaik untuk cita-cita kita. Ya. Jika misalkan cita-cita kita belum bisa kita raih, kita tidak boleh putus asa, ya. Kita harus terus mengejarnya, ya. Kita tidak boleh menyerah. Iya, tidak boleh menyerah, ya, jika cita-cita kita belum tercapai, ya. Namun, jika kita, ya, Fibi, ya, jadi kita harus selalu bersemangat. Karena meraih cita-cita itu tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Kan kalau membalikan telapak tangan sangat mudah. Semudah yang kita bayangkan kan? Iya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nanti di depan itu banyak jalanan terjal dan berliku yang harus teman-teman lalui. Lalu bagaimana sikap teman-teman? Kalau saya ini Pak pembuat kapal Titanic udah 2 tahun Pak katanya. Iya, itu juga tetap harus rajin belajar ya. Kemudian, alhamdulillah, Bu Susinya sudah datang. Bu Susi. Belajar matematika Pak susah juga. Oh iya, silakan. Ya teman-teman, mohon maaf ya tadi ada kendala jaringan. Ya Bu. Iya. Ya kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi teman-teman, tadi ciri-ciri anak yang soleh itu yang pertama apa teman-teman? Keinginan berarti anak yang terhindar dari kerusakan atau hal-hal yang bersifat buruk. Anak soleh, pengertiannya tadi
berarti anak yang terhindar dari kerusakan atau hal-hal yang buruk. Tadi ciri-cirinya apa saja, teman-teman? Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa lagi? Jujur. Apa lagi? Menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu apa Nggak lagi? boleh bohong ya, Bu. Iya, betul. Kalau Nah, ini apalagi setia fitnah. kawan dan menghargai sesama. Nah, ini ada ciri-ciri anak soleh ya, teman-teman. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut juga dengan hablum minallah ya. Jadi hablum minallah, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya menjalankan perintah Allah, contohnya apa? Melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, kemudian berpuasa ya. Lalu apa lagi? Banyak ya, berbakti pada orang tua ya. Nah itu. Kemudian menjauhi segala larangan Allah, contohnya apa? Durhaka kepada orang tua. Terus apalagi mencuri ya, tidak boleh itu ya. Tidak Kemudian boleh memfitnah apalagi. tidak boleh melakukan hal-hal atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak boleh Nah, nggak boleh kemudian memfitnah juga sekali. ya, selain kita harus hablum makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan hablum minan nas ya, berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya salah satu ciri-ciri anak yang soleh. Oke, kemudian yang kedua tadi apa, teman-teman? Jujur. Nah, teman-teman, Islam mengajarkan kita bersikap jujur ya. Jujur adalah jujur, berkata dengan benar ya, atau yang biasa jujur adalah berkata puji ya, atau disebut juga akhlak mahmudah ya. Nah, jujur artinya tidak bohong. Orang jujur perkataannya selalu benar ya. Salam ya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil beliau diberi gelar ya Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jujur ini terbagi menurut yang pertama, jujur dalam niat. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, ya. Nah, jujur dalam niat maksudnya di sini adalah jadi tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala ya. Jadi niatnya itu karena ingin mendapatkan ridho dan pahala ya, teman-teman. Kemudian jujur dalam perkataan, yaitu sesuai kabar atau berita yang diterima dengan berita yang contohnya ketika kita menyampaikan suatu informasi kepada orang lain gitu ya. Nah,
perkataannya itu sesuai dengan kabar berita tidak ditambah-tambahkan atau dikurangi ya dalam perkataannya ya. Jadi dia berkata jujur apa adanya ya, seperti itu. Perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan ini maksudnya yaitu jadi ini dengan sungguh-sungguh ya sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi dia jujur dalam perbuatannya ya. Tidak menipu ya teman-teman, tidak berbuat curang ya. Seperti itu. Aku sering curang, Bu. Nggak boleh nge-scam, nggak boleh nge-scam, nggak boleh nge-scam. Itu tadi jujur dalam menurut iman jujur itu terbagi kepada 3 bagian juga. Yang pertama itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jujur kepada diri sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga jujur kepada orang lain, ya, teman-teman. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Sepak bola, Ya. lagi main bola itu. Nah, contohnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menaati segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya ya. Melaksanakan ibadah sholat ya, puasa ya, dan sebagainya. Kemudian jujur kepada diri sendiri ya. Contohnya apa? Ya. Contohnya berperilaku sesuai dengan bisikan hati. Contohnya ketika di sekolah, ketika ulangan, ketika ujian, tidak mencontek ya teman-teman. Nah itu jujur kepada diri sendiri ya. Kemudian contoh lainnya, siapa di sini yang bisa memberikan contoh jujur terhadap diri sendiri? Jujur kepada diri sendiri. Contoh lainnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh selain selain mencontek? Percaya Apalagi? diri, percaya diri. Jujur. Jujur kepada diri sendiri. Contohnya apa selain tidak mencontek ketika ulangan atau ketika ujian di sekolah? Ya, Ibu percaya apa namanya? diri. Mengerjakan tugasnya itu dengan kemampuan diri sendiri. Selain itu juga apa? Jujur kepada diri sendiri. Percaya diri. Percaya diri. Itu beda lagi ya teman-teman. Oke, nah baik teman-teman. Selanjutnya yang ketiga jujur kepada orang lain. Contohnya apa? Menepati janji ya. Terus apalagi contoh yang lainnya? Jujur kepada orang lain. Gak boleh nge-scam. Gak boleh nge-scam. Apa tuh? Contohnya tidak boleh berbuat curang ya, tidak boleh menipu orang lain ya. Contohnya misalnya ada teman kita ya. Ketika contohnya ya, Ibu beri contoh nih ya. Ketika istirahat misalkan di sekolah ada teman kita yang uangnya itu terjatuh ya tanpa sepengetahuannya. Nah, ketika itu bel masuk berbunyi, kemudian anak-anak semuanya teman-teman masuk ke dalam kelas. Nah, ada seorang teman kita yang menemukan uang tersebut. Ya, kemudian dia masuk ke dalam Nah, karena anak ini termasuk orang yang jujur ya,
Akhirnya dia memberikan uang tersebut kepada gurunya, ya. Setelah itu gurunya menginformasikan kepada teman-teman kehilangan uang. Kehilangan. Jadi anak tersebut ke gurunya ya untuk diinformasikan kepada teman-temannya. Nah, seperti itu contohnya ya, teman-teman. Jadi uang tersebut jajan apa namanya? Belikan atau dijajanin ya, uang tersebut tidak ia pakai ya. Nah, itu termasuk contoh perilaku jujur. Oke, baik teman-teman. Al-Quran ya, artinya hai orang-orang yang karena Allah SWT menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil ya, berperilaku adillah karena adil itu lebih Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan jujur itu yang pertama dipercaya oleh orang lain ya. Kemudian memiliki banyak teman. Yang ketiga disenangi orang tua ya. Yang keempat hatinya akan tenang ya. Orang yang jujur hatinya akan tenang, tidak gelisah ya, tidak resah. Kemudian yang kelima disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, itu adalah keutamaan jujur ya. Jadi kita semuanya harus menjadi orang-orang yang jujur ya. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh apalagi menjadi suatu pembiasaan ya jika berbohong. Oke, baik teman-teman. Karena salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah berkata dusta atau berbohong, tidak jujur ya. Jadi jangan sampai kita semuanya termasuk golongan orang yang munafik ya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ibu Susi akan menampilkan memutarkan video. Di sini ada film ya, teman-teman. Sebentar ya. Salah. Zus. Oke. Sebelumnya teman-teman suaranya boleh di-unmute-kan terlebih dahulu ya. Suaranya boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya, supaya terdengar. Itu yang namanya satu siapa sih? Palafi. Iris Queen. Ayo itu. Iris Queen. Partisipan. Saya nggak mau bahas apa-apa. Sudah kelihatan belum teman-teman?
Udah kelihatan belum teman-teman? Halo, Kelihatan muka Bu Susi yang kerung. kedengaran tidak suara Ibu? Nah, di sini Bu Susi akan menampilkan video atau film tentang jujur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putus, Bu. Hampir saja. Wah, hebat juga sih Samil. Tendangan begitu bisa ditepis. Iya, seru sekali pertandingan ini. Mohan, siap-siap. Oke. Loh? Mohan. Kenapa dikasih sama musuh sih? Terima toh, awas ada Dodo. Wah, gawat, Dodo mengejarku. Bagaimana cara Dodo merebut bolaku? Bisa menangkap bola tendanganku. Kali ini kamu pasti menang, Syamil. Ayo, Dok, keluarkan seluruh kemampuanmu. Terimalah. Magic Kick. Jauh nih. Belum tahu dia. Hah? Go! Go! Yeah! Wah, pertandingannya seru sekali ya. Ya gitu loh. Kali Dodo nendang, tapi cuma satu yang masuk. Itu juga kebetulan. Dok, enaknya kita minum es nih. Iya, Dok, betul. Kamu beliin kita dong, kan kamu yang menang. Kalian kebiasaan. Orang Dodo nggak bawa uang juga. Ya. Tenang, kalian tidak usah khawatir. Kan ada bos. Giliran begini aja kan Nadia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik. Udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan? Dasar kalian. Ya sudah, nih uangnya. Beli satu-satu ya, biar tidak rebutan. Loh, memangnya cukup, Kak? Ya cukup lah, Dok. Uangnya kan 5.000. Beli es 4 semuanya 4.000. Jadi masih ada kembalian 1.000. Oh iya ya. Sudah, Dok, cepat. Sudah haus nih. Oke. Ini, iya sabar ya. Ini, Paman, Dodo beli 4 ya. Ini uangnya. ini, Terima kasih, Paman. ya ini kembaliannya. Iya. Terima kasih ya. Segar. Hah? Kok uangnya lebih 1.000?
Aha, jangan-jangan bonus nih. Beli jeruk ah. Kemana sih si Dodo? Kok lama benar? Iya nih, Dodo sering tidak beres kalau disuruh begini. Sabar. Ini teman-teman esnya. Maaf ya agak lama, soalnya ramai sekali pembelinya. Akhirnya kamu datang juga, Dok. Kita sudah kehausan tahu. Maaf teman-teman. Oh iya Kak Nadia, ini kembaliannya. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok beli jeruknya cuma satu? Ayo, dapat dari mana? Ya belilah. Kan katanya kamu tidak punya uang. Itu betul. Tapi itu sebelum beli es. Setelah beli es, lain cerita. Maksud kamu bagaimana, Dok? Sebenarnya ini rahasia. Tapi karena Nadia yang tanya, ya sudah deh. Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini. Hah? Tadi Dodo beli es dengan uang 5.000. Lalu paman tukang es mengembalikan 2.000. Yang 1.000 Dodo kembalikan ke Nadia. Yang 1.000 lagi Dodo belikan jeruk. Itu dia. Hebat kan? Hah? Itu bukannya hebat, Dok. Kamu mengambil uangnya paman tukang es. Mengambil uangnya paman tukang es? Orang Dodo dikasih. Itu kan bonus buat Dodo. Hah? Paman tukang es itu tahu kalau Dodo mencetak gol dengan hebat. Capek deh. Dodo, berarti kamu itu tidak jujur. Tidak jujur bagaimana, Tok? Kamu nuduh terus ya? Hah? Dodo tahu, ini karena kamu tidak dapat jeruk, kan? Andai dikasih pun aku tidak akan mau kalau begitu cara mendapatkannya. Loh, memangnya Dodo salah? Kan Dodo dikasih. Betul kamu dikasih, tapi bukan sebagai bonus. Itu pasti karena salah kembalian. Harusnya 1.000 jadi 2.000. Lagian yang bilang itu bonus siapa, Dok? Dodo. Tuh kan, kamu tidak jujur, Do namanya. Hah? Pertama, kamu tidak mengembalikan uang kembalian paman tukang es. Kedua, kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus. Ketiga, kamu kepedean, Dok. Es. Tapi jangan sampai membuat orang jadi malu. Dan kamu, Dok, jujur. Memangnya jujur itu apa sih, Kak? Kalau jujur, Dodo tahu. Ya ampun, Do, tidak jauh dari makanan. Syamil, Anto, kalian tahu? Mm-mm. Begini ya, jujur adalah ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga dan mereka akan dapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan dapat dosa dan murkanya. Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang... Tuh, Anto juga tidak juga. Macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok? Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Kalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos. Iya. Ya, teman-teman. Apa yang bisa teman-teman ambil dari Kita tidak boleh bohong, berbohong, harus jujur. yang tadi menceritakan tentang apa? Iya, betul ya, teman-teman. Jadi kita harus berperilaku jujur. Perilaku yang terpuji.
jujur dalam perbuatan, perkataan, ya. Iya. Oleh itu, Ingat yang pertama apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian apa lagi? Jujur, ya. Ya, kita harus berperilaku jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan, ya. Jujur itu terbagi ke 3 bagian. Ada jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua jujur kepada diri sendiri, ya, dan yang ketiga jujur kepada orang lain, ya. Nah, kemudian teman-teman, ciri yang ketiga itu adalah menghormati dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Kemudian yang ketiga menghargai sesama manusia, ya. Nah, baik teman-teman, untuk poin ketiga dan keempat, ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, ya, di minggu depan, ya, teman-teman semuanya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ya, ada yang ingin ditanyakan boleh teman-teman? Do you have any question? Ada yang mau bertanya silahkan. Terdengar tidak suara Ibu? Halo? Terdengar. Iya. Do you have any question? Ada yang mau bertanya silahkan. No. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu Susi yang bertanya kepada teman-teman. Nanti teman-teman jawab, ya. Tadi apa lawan kata jujur? Dusta. Iya, dusta atau bohong, ya. Apa saja keutamaan jujur? Tidak boleh Tadi apa berbohong. teman-teman keutamaan jujur? Keutamaannya apa? Disayang oleh orang tua, ya. Terus apa lagi? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Mempunyai banyak teman, ya. Dipercaya oleh orang lain, ya. Itu keutamaan berperilaku jujur, ya. Ya, teman-teman. Jadi Allah sangat sayang kepada orang yang berkata jujur, ya. Nah, contohnya tadi apa? Salah satu contoh sikap tidak jujur, contohnya apa? Ya, Hamzah. Mana Hamzah? Ya. Ya, coba sebutkan contoh sikap tidak jujur apa? Sikap tidak jujur berbohong. Ya. Iya, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa, Bu? Contohnya Contoh tidak jujur kepada diri sendiri, contohnya apa? Atau tidak jujur kepada orang lain. Tadi itu kan jujur terbagi pada 3 bagian. Ada jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua jujur kepada diri sendiri, yang ketiga jujur kepada orang lain, ya. Ya, contohnya tidak jujur kepada orang lain, berbuat curang, menipu, ya. Ya, contohnya tadi apa namanya? Seorang pedagang yang melebihi atau mengurangi timbangan. Nah, itu termasuk tidak jujur, ya. Kemudian apalagi menipu orang, ya.
Itu perbuatan yang tidak jujur kepada orang lain ya. Tidak jujur kepada diri sendiri contohnya apa tadi? Ketika melaksanakan ulangan atau ujian ya mencontek pada temannya ya. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, sudah Oke, jika tidak ada yang Are you ready to pray? Yes. Okay, 10, number 10, we can all raise up our hand, keep our feet down, and we stay. We are all about to pray. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan semesta. Ya, tetap semangat. Ada yang nge-lag gak? Lihat aku. Nge-lag. Aku juga nge-lag weh. Nanti boleh gabung lagi di IPA ya. 10.35 masih ada 2 menit. Boleh live dulu atau boleh masih Gak usah keluar, Pak.